Baik pemirsa, PT Mahaka Radio Integra Tbk menargetkan pendapatan di tahun ini dapat tumbuh sekitar 10 hingga 15%. Untuk itu perseroan akan fokus untuk melebarkan sayap bisnis guna memaksimalkan hiburan bagi masyarakat. PT Mahaka Radio Integra Tbk menargetkan pendapatan atau revenue di tahun ini dapat tumbuh sekitar 10 hingga 15%. Untuk itu perseroan akan fokus untuk melebarkan sayap bisnis dengan menghadirkan sejumlah inovasi agar masuk ke model bisnis langsung ke pelanggan. Selain itu, emiten berkode saham MARI juga tengah menyediakan kelas pelatihan 2 kali dalam sebulan sekaligus mengembangkan platform podcast, radio, dan musik bernama Noise, di mana platform tersebut telah diluncurkan pada tahun 2018 lalu dan akan diluncurkan ulang dalam waktu dekat. Adapun kedepannya manajemen MARI telah melakukan sejumlah pembahasan untuk membuat joint venture antara Mahaka Integra dengan salah satu perusahaan lain, di mana skema bisnisnya ialah dengan menghadirkan virtual konser untuk pertama kalinya selama masa pandemi COVID-19. Nantinya dengan adanya rencana dan efisiensi yang tengah dilakukan, maka perseroan meyakini pertumbuhan revenue dapat lebih baik dibandingkan tahun 2020. Bahkan perusahaan telah mengalokasikan sebesar $1 juta Amerika yang difokuskan untuk pengembangan aplikasi Noise. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, langsung saja kami akan menyampaikan terkait dengan pergerakan indeks harga saham gabungan di penutupan perdagangan sesi 1 siang hari ini. Di mana pada penutupan perdagangan sesi 1 hari ini, IHSG berhasil ditutup menguat 0,48% di level 6.117,402. Kemudian IHSG juga sempat menyentuh level tertingginya yaitu di kisaran 6.124,494. Dan IHSG juga sempat menyentuh level terendahnya yaitu di kisaran 6.099,158. Sedangkan sekitar 201 saham mengalami penurunan, 279 saham mengalami kenaikan, dan sekitar 166 saham tidak bergerak atau stagnan. Dan berikutnya pemirsa bisa kita saksikan bersama untuk daftar saham yang masuk dalam top gainer siang hari ini, di mana ada BBHI yang ternyata naik 10,76%. Kemudian ada Pegas yang juga naik 4,29%. Selanjutnya ada XL yang ternyata juga meningkat dan sekitar Agro juga naik sekitar 1,3%. Berikutnya untuk top losers pemirsa, di mana ada BBRI yang turun maksud kami sekitar 0,54%, kemudian Arto turun 0,17%, BBYB juga turun sekitar 1,6% dan Antam juga turun sekitar 2,38%. Dan yang terakhir untuk pergerakan sektoral, di mana sektor energi ternyata menguat sekitar 1,76%, kemudian sektor infrastruktur juga menguat 1,54%, sektor barang baku ternyata harus turun pemirsa 0,44%, dan sektor kesehatan juga melemah sekitar 0,18%.